Kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Mas Wendy, tadi udah tanya kabar, sekarang tanya kesibukannya deh. Kesibukan lagi apa aja nih Mas Wendy? Sekarang lagi ngurusin lingkaran juga, terus lagi menunggu alhamdulillah bayi lahir. Oh, dari kamu? Oh, dari istrinya ya. Oke, baik. Jadi sedang menanti menanti buah hati dan juga tetap dengan lingkaran ya. Oke, nanti mungkin kalau ada yang penasaran lingkaran itu apa, boleh ditanyakan, dan juga materi-materi yang nanti disampaikan tentunya sangat menarik sekali. Kita akan ada sesi Q&A juga di akhir nanti ya. Jadi untuk teman-teman di sini disiapkan pertanyaan terbaiknya. Yang join secara online itu juga bisa ikutan tanya. Caranya tinggal sebutin nama dan juga pertanyaannya apa lewat kolom komentar. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia materi yang akan disampaikan oleh Mas Wendy. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Menarik banget nih, mungkin experience pertama saya dihadapin sama perempuan-perempuan kece yang beraksi di pagi hari. Dan teman-teman buat kalian semua. Jadi tadi izin ke istrinya agak susah gitu, tapi tenang. Bener banget ini, saya mendukung banget, terima kasih banget buat teman-teman Stellar, teman-teman Civo, karena kebetulan partner saya perempuan juga, founder dari Lingkaran, tapi beliau tidak ada di Indonesia, jadi saya wakilkan. Pasti tanya, tapi co-founder satunya lagi cowok loh. Oh nggak apa-apa, oh udah nggak apa. Jadi buat experience yang baru juga buat saya. Jadi senang banget ya teman-teman yang sudah bangun pagi, datang ke sini jauh-jauh, bahkan mungkin dari luar kota juga bisa ngobrol bareng. Mungkin saya juga akan sharing tentang perjalanan saya selama 8 tahun di Lingkaran. Dan harapannya apa yang saya share sedikit gitu, mungkin kurang lebih selama setengah jaman, 40 menit, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang apapun yang teman-teman mau tanyakan ke saya, silakan. Oke. Kenalan dulu mungkin, nama saya Wendy, saya adalah founder dan headmaster dari Lingkaran. Kenapa nama headmaster? Karena CEO keberatan. Jadi saya mulainya itu tahun 2014, mungkin era dimana istilah startup pun belum booming gitu ya, apalagi yang saya lakukan. Jadi kebetulan saya membuat sebuah education platform namanya Lingkaran. Jadi saya mulai 8 tahun lalu secara tidak punya experience dan juga secara bootstrap. Jadi tidak ada funding dari luar, jadi benar-benar bisnis gitu ya, mulai dari awal. Nah mungkin ini perjalanan hidup saya singkat, tentang bagaimana saya membuat Lingkaran itu sendiri. Jadi bantu teman-teman, kayaknya klikernya mati atau enggak? Nggak nyampe. Oke, beli sebelumnya. Oke, nah ini kebetulan next tadi saya backgroundnya adalah arsitektur. Jadi agak berbeda ya, jadi jauh banget, murtad gitu dari arsitek. Saya lulus arsitek, kemudian ketika lulus saya masih berkecimpung di arsitekturnya, masuk ke urban design juga, nyoba-nyoba banyak hal waktu itu, anak baru lulus idealis yang gak mau kerja sama orang, nyobain hal-hal, nyobain bisnis wedding fotografi, gak works gitu. Akhirnya pada tahun 2014 saya coba bikin bisnis edukasi. Jadi waktu itu menariknya mungkin 8 tahun lalu ketika kita ngomong yuk kita belajar bareng, bikin workshop, bikin seminar tuh satu hal yang sangat tidak awam gitu ya, orang tuh bingung itu apa gitu. Jadi dulu ceritanya kita lebih ngomong kayak ayo weekendnya kita produktif, kita ngobrol-ngobrol, kita belajar bareng-bareng supaya lebih produktif. Waktu itu dulu message-nya sesederhana itu gitu. Pada akhirnya hari ini mungkin teman-teman juga sudah lebih tahu gimana education industry sangat besar, banyak banget. Ini jadi isu nasional di mana Indonesia kekurangan sumber daya manusia yang lebih kompeten lah gitu. Jadi makanya juga teman-teman hadir di sini untuk mengembangkan diri juga pastinya, untuk mengembangkan bisnis kalian juga pastinya. Kemudian nggak berhenti di situ, masih coba-coba hal yang lain. Cuma emang kayaknya
nasibnya ada di lingkaran ya. Jadi sempat bikin sepatu, sempat bikin nyobain sosial media agency, nggak bertahan lama. Kemudian terakhir di bawah lingkaran kita cobain freelancer platform juga di 2020. Waktu itu tujuannya buat backup pandemi awal-awal ya kan, takut kalau bisnisnya kenapa-napa ada plan B-nya lah gitu. Sempat nyobain setahun itu platform untuk menemukan freelancer dengan pemberi kerja gitu. Cuman itu berjalan setahun aja, terus belum kita lanjutin lagi, masih di tahun. Jadi sekarang fokusnya ke lingkaran aja. Jadi 8 tahun lumayan, saya mungkin udah menghabiskan lebih dari 10.000 jam buat lingkaran gitu. Boleh next? Nah, sedikit tentang lingkaran ya, kami menyebut diri kami adalah education platform yang fokus ke kreatif, digital, dan juga entrepreneurship subject. It's been quite 8 years journey yang challenging, yang menarik banget, yang semoga sedikit banyak bisa saya share juga ke teman-teman. Buat tahu lebih lanjut tentang lingkaran, silahkan kunjungi websitenya dan juga Instagram kami gitu. Kami aktif di Instagram. Oke, nah ini nggak banyak-banyak yang saya coba obrolin hari ini, yang ada 3 hal. Tadi mungkin mau nanya dulu, siapa yang sudah berbisnis di atas 1 tahun? Oh, semuanya. Semuanya. Yang di bawah 1 tahun? Yang baru memulai? Oke. Jadi banyak yang di atas 1 tahun ya. Jadi mungkin ini tergantung nanti tiap teman-teman fase bisnisnya bisa melihat apa yang saya share ini berbeda. Yang baru mulai mungkin akan berbeda sama yang udah 1 tahun jalan karena udah nyobain banyak hal dulu tentunya. Boleh di next. Oke. Ini unfortunately, sayangnya faktanya adalah 9 dari 10 startup tuh burn down di tahun pertamanya gitu ya. Mungkin ini berlaku juga di non startup, maksudnya non tech bisnis, karena banyak ide tuh seperti yang kita tahu, ide tuh murah ya. Ide itu cuma 99%, ide itu cuma 1%, 99% adalah eksekusinya gitu. Jadi kalau teman-teman tidur tengah malam bangun, saya punya ide brilian, jangan senang dulu, karena mungkin di jam yang sama, di waktu yang sama ada 1000 orang lainnya yang memikirkan ide itu. Jadi ide tuh unfortunately, sayangnya sedikit banget harganya gitu ya. Boleh next? Nah, ini ada 20 alasan kenapa startup gagal, dan nomor satunya adalah no market need. Jadi banyak banget kecenderungan kita atau kecenderungan startup yang dibuat karena foundernya mau aja gitu. Saya suka ini, jadi saya bikin gitu. Saya senang ini, jadi saya bikin. Tapi nggak tahu problem itu ada apa nggak di luar sana. Nggak tahu siapa yang akan pakai produknya, yang akan bayar bisnis, bayarin harganya gitu. 42% bilang startup itu fail di tahun pertamanya karena nggak ada market, nggak ada yang butuh bisnisnya, produknya tuh nggak ada yang butuh. Nah, jadi mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah kenapa sih sebenarnya ide itu harus divalidasi. Boleh tadi yang sudah lebih dari setahun, ibu sudah berapa kali? Ibu namanya siapa? Asri. Oh, halo Ibu Asri, selamat pagi. Boleh tanya nggak, Bu Asri selama setahun udah berapa kali ganti ide atau produknya gitu? Atau bisnisnya apa dulu? Ecoprint. Ya berarti selama setahun masih tetap di Ecoprint ya? Iya. Nah, produknya sendiri ada yang berganti-ganti atau masih selama setahun sama? Alhamdulillah sih dari pandemi sampai sekarang tuh malah saya itu naik ya. Oke, berarti kebantu sama pandemi berarti ya. Pas banget momennya pas pandemi muncul ya. Jadi sebenarnya pandemi muncul itu saya terjun di Ecoprint justru baru sembuh dari pandemi, kena COVID. Delta waktu itu variannya, terus ya dan satu keluarga semua kena. Setelah itu teman sih yang jorokin ya, ibarat bahasanya gitu, ayo mulai usaha ini gitu, pasti bisa gitu kan. Karena sebelumnya kan saya craft yang kayu sama limbah, tapi pas pandemi karena pameran nggak ada gitu kan, dan kalau orang Indonesia itu
nggak begitu aware sama craft dan handmade gitu kan. Akhirnya coba ke EcoPrint dan alhamdulillah selama pandemi sampai sekarang malah grafiknya naik gitu Mas. Item turunan produk-produk yang saya buat juga variannya jadi makin banyak. Boleh lu tepuk tangan buat dia. Dan kemudian kita harus support satu sama lain. Iya. Tadi Ibu sudah mention ya, terima kasih Ibu jawabannya. Iya. Tadi Ibu sudah mention Ibu mencoba untuk mencari hal baru gitu kan, memvalidasi sebelumnya punya bisnis craft, ternyata pandemi harus di-adjust karena pameran nggak ada dan seterusnya, baru bikin EcoPrint. Nah itu aja ada satu hal validasi yang coba dilakukan dari bisnis sebelumnya, kemudian dicobain ke bisnis baru, gitu, produk baru. Mungkin teman-teman ada nggak yang satu tahun udah nyobain lebih dari 2 produk, lebih dari 3 produk, kayak cobain satu dijual nggak ada yang beli, nggak laku, cobain lagi, itu ada? Nggak ada ya, jadi masih Ibu ada? Boleh cerita mungkin?